Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Ngaji Wali kembali mempersembahkan kisah-kisah menarik kehidupan orang-orang soleh untuk para pemirsa. Semoga kisah-kisah yang kami persembahkan dalam channel ini dapat dijadikan sebagai inspirasi dan dapat diambil pelajaran untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam episode ini, channel Ngaji Wali akan berbagi kisah tentang kelahiran Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali, atau dalam beberapa sumber yang lain disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki nama kecil Hasan Ali Al-Husaini. Kisah ini kami sarikan dari beberapa sumber, namun tidak menutup kemungkinan jika pemirsa memiliki versi kisah lain. Oleh karena itu, silahkan bagikan komentar teman-teman sekalian pada kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari kisah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat sekalian akan membantu kami untuk mempersembahkan video-video berkualitas dan bermanfaat lainnya untuk para pemirsa tentunya. San Ali adalah nama kecil dari Syekh Siti Jenar yang diberikan oleh Ki Danuselo kepadanya. Dalam beberapa sumber lain, Syekh Siti Jenar juga disebutkan memiliki nama kecil Hasan Ali Al-Husaini. Ki Danuselo adalah seorang guru di wilayah Caruban yang cukup disegani. Nama San Ali yang diberikan kepada Syekh Siti Jenar kecil sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti kumbang hitam. Nama tersebut diperoleh oleh Ki Danuselo berdasarkan mimpi yang dialaminya selama beberapa hari pada 3 bulan sebelum kelahiran San Ali atau Syekh Siti Jenar. Ki Danuselo bermimpi tentang 9 ekor kumbang hitam yang terbang mengelilingi wilayah Majapahit dan Pajajaran ketika wilayah tersebut dilanda oleh bencana serbuan tikus yang merusak tanaman para petani di sawah dan ladang mereka. Anehnya, ke-9 kumbang hitam tersebut menyemburkan cairan berwarna hijau yang membuat tikus-tikus tersebut menjadi binasa. Dan anehnya lagi, semburan cairan berwarna hijau tersebut juga membuat tanaman-tanaman yang dirusak oleh tikus-tikus kembali menjadi subur seperti sedia kala. Rakyat yang sebelumnya sedih karena selalu gagal panen, kini mereka merasa bergembira. Mimpi tersebut ternyata terulang kembali beberapa hari berikutnya dan terulang sampai 3 kali di dalam 1 bulan. Ki Danuselo merasakan bahwa hal tersebut adalah merupakan sebuah perlambang tentang bakal muncul 9 orang yang akan membuat tanah Majapahit dan Pajajaran menjadi subur makmur. Dan salah satu dari ke-9 orang itu dia berharap itu adalah anaknya. Oleh karena itu dia berjanji di dalam hatinya, jika dia mempunyai seorang anak, maka dia akan memberikan nama anak tersebut dengan nama San Ali atau kumbang hitam. Tidak lama setelah kejadian itu, ternyata Ki Danuselo benar-benar dianugerahi seorang anak laki-laki, dan dia kemudian memberikan nama pada anak itu dengan nama San Ali. Sebagai tanda sukacita dan rasa syukurnya atas kelahiran bayi San Ali, Ki Danuselo kemudian menyelenggarakan pesta besar selama 3 hari 3 malam. Kepada semua tamu yang hadir dalam pesta tersebut, ia maklumatkan bahwa putra sulungnya itu kelak akan dijadikan sebagai penggantinya sebagai guru Caruban. Caruban adalah merupakan wilayah penting bagi kerajaan Galuh, karena wilayah ini memiliki perkembangan yang sangat cepat dibandingkan wilayah kekuasaan kerajaan Galuh lainnya. Oleh karena itu, jabatan Kuwu Caruban juga sangat penting dibandingkan wilayah lainnya. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, Pakuan Caruban terdiri atas beberapa pakuan yang tergabung di bawah kekuasaan Ki Danuselo.
Meski wilayah teritorial kubu Caruban sudah hampir menyamai wilayah Nagari, Ki Danuselo yang rendah hati itu tetap menyebut dirinya sebagai seorang kuwu. Wilayah kekuasaannya tetap dia namakan sebagai Pakuwuan. Begitu sayangnya Ki Danuselo kepada San Ali kecil, hingga dia berharap suatu saat kelak anak sulungnya ini akan memiliki sebuah jabatan penting di wilayah Galuh. Sahabat sekalian, di balik kasih sayang yang dicurahkan kepada San Ali, Ki Danuselo sendiri sebenarnya bukanlah ayah kandung dari San Ali. San Ali adalah seorang anak yatim piatu dari seorang ulama asal Malaka bernama Syekh Datuk Soleh yang meninggal beberapa bulan setelah kedatangannya di Caruban. Syekh Datuk Soleh sebenarnya juga merupakan seorang bangsawan Malaka keturunan Melayu Gujarat, di mana ibundanya masih berdarah Melayu. Menurut beberapa sumber, saat Sultan Muzaffar Shah naik tahta Kesultanan Malaka menggantikan saudaranya yang terbunuh, terjadi perselisihan antara pejabat-pejabat keturunan Tamil yang dipimpin oleh Tun Ali dan bangsawan-bangsawan Melayu yang dipimpin oleh Seriwak Raja I. Ibunda Sultan Muzaffar Shah sendiri adalah merupakan keturunan Tamil dan masih saudara dengan Tun Ali. Golongan Tamil yang dipimpin oleh Tun Ali menang, sedangkan bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Di antara bangsawan-bangsawan Melayu yang tersingkir tersebut adalah Syekh Datuk Soleh. Kepergian Syekh Datuk Soleh meninggalkan Malaka sebenarnya dilatari usaha untuk penyelamatan diri. Tun Ali merancang persekongkolan politik sehingga sejumlah pejabat Melayu tewas terbunuh, termasuk Seriwak Raja II, putra Seriwak Raja I. Demikianlah Syekh Datuk Soleh yang diikuti oleh istrinya yang sedang hamil muda ketika itu meninggalkan Malaka untuk berniaga sambil mendakwahkan agama Islam. Tempat awal yang didatangi oleh Syekh Datuk Soleh adalah Pelabuhan Palembang. Namun ia tidak dapat tinggal lama di daerah itu karena banyak saudagar Tamil berniaga di sana. Ia kemudian bertolak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain hingga akhirnya tiba di Pelabuhan Dermayu atau Indramayu Caruban yang termasuk wilayah Kerajaan Galuh. Di Bandar Dermayu itulah kemudian Syekh Datuk Soleh tinggal dan berdagang sambil mensiarkan agama Islam. Tempat itu menurutnya dianggap tepat karena tidak seorang pun saudagar Tamil dijumpainya di tempat tersebut. Syekh Datuk Soleh dengan cepat menjalin keakraban dengan penduduk Bandar Dermayu yang umumnya terdiri atas orang-orang Cina Muslim, Melayu Muslim, Melayu Bengali, Jawa, dan Sunda yang masih beragama Hindu-Buddha ketika itu. Sebagai saudagar sekaligus penyiar agama Islam, Syekh Datuk Soleh dikenal pandai, lurus hati, dermawan, santun, dan pintar bergaul, sehingga membuat orang-orang di sekitar Pelabuhan Dermayu akrab dengannya. Dalam waktu singkat, ia dikenal sampai Caruban. Di antara sejumlah orang yang dikenalnya dengan baik adalah Ki Danuselo. Akhirnya Syekh Datuk Soleh pindah ke Caruban yang berdekatan dengan Ki Danuselo. Meski Ki Danuselo beragama Hindu-Buddha, hubungan mereka berdua sangat akrab. Mereka berdua sering kelihatan berbicara soal kehidupan masyarakat, kemudian tata pemerintahan, bahkan filsafat hidup. Demikianlah keakraban itu terus terjalin hingga mereka seperti saudara, hingga 3 bulan sebelum lahirnya San Ali, Syekh Datuk Soleh meninggal dunia. Demikianlah kisah kelahiran Syekh Siti Jenar atau yang memiliki nama kecil San Ali. Dan dalam episode berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang masa kecil San Ali atau Syekh Siti Jenar yang sudah menjadi yatim piatu pada usia 3 bulan. Bagaimana kisah selengkapnya insya Allah kita akan bahas pada episode selanjutnya. Oleh karena itu mari kita ikuti episode berikutnya
dari kisah Syekh Siti Jenar ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.